Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tangan pembantai darah, Chao Shen, dia sebenarnya masih di Great Puppet City? Mengapa dia tidak muncul selama 1 tahun penuh? Saya pernah mendengar bahwa Chao Shen berada di puncak tahap Key Creation dan dia telah mengasingkan dirinya sendiri untuk menerobos tahap manifestasi selama tahun-tahun ini. Saya tidak tahu apakah dia berhasil, tetapi berdasarkan auranya, dia harusnya setidaknya berada di tingkat setengah langkah ke manifestasi. Setengah langkah ke manifestasi? Saya tidak menyangka bahwa di divisi cabang kultus Ghastly Puppet di kota ini akan benar-benar memiliki seorang praktisi yang kuat yang berjaga-jaga. Lindong benar-benar salah perhitungan kali ini. Ini akan sangat menarik. Setengah langkah menuju manifestasi. Ini sudah dapat dianggap sebagai salah satu tingkat tertinggi di Provinsi Great Desolate. Seseorang benar-benar tidak tahu apa ada kemungkinan kemenangan Lindong terhadapnya. Saya merasa sepertinya peluangnya untuk menang tidak melebihi 30%. Setengah langkah menuju manifestasi. Meskipun ia hanya setengah jalan untuk mencapai tahap manifestasi, masih ada kesenjangan yang besar antara itu dan tahap Key Creation lanjutan. Menatap sosok cahaya berwarna darah yang telah terbang keluar dari divisi cabang kultus Ghastly Puppet, seluruh Great Puppet City meledak dengan kegemparan. Tatapan bingung terkunci ke sosok cahaya yang keluar. Ini memang tangan darah pembantaian, Chao Shen. Sementara itu, di area sekte Great Devil dan Martial Aliansi, Mu Qianqian, Wu Qi, dan yang sisanya berubah ekspresi saat mereka menatap sosok berwarna darah di langit. Sebagai penduduk dari provinsi besar Desolate, mereka sangat akrab dengan nama ini dan tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mengerikan dan kejam ini benar-benar akan muncul di sini. Sekarang Lindong dalam sedikit bahaya. Tangan pembantaian darah Chao Shen. Mata Lindong sedikit menyempit saat melihat ke arah sosok itu. Pada saat ini, cahaya sosok itu meredup sedikit, mengungkapkan sosok di dalamnya dengan jelas. Dia tampak setengah baya, dengan cahaya berdarah mengitari seluruh tubuhnya. Rambut merahnya yang panjang muncul sangat mempesona, sementara aura yang sangat dingin dipancarkan dari tubuhnya. Selain itu, yang paling menarik perhatian Lindong adalah bahwa kilau merah sebenarnya menutupi lengannya. Mereka tampak seperti basah kuyup dalam darah dan daging dan meninggalkan jejak aura jahat. Saya tidak berpikir bahwa aura yang tersembunyi di dalam divisi cabang kultus Ghastly Puppet akan benar-benar menjadi orang ini. Tatapan Lindong berkedip sedikit. Dia pernah mendengar reputasi Chao Shen sebelumnya. Dengan satu tangan tunggal, mengubah seluruh sekte menjadi sungai darah, tidak meninggalkan apa-apa di belakang. Namanya yang mengerikan bergema di seluruh provinsi besar Desolate, dan hanya dalam beberapa tahun terakhir, nama itu secara bertahap menghilang tanpa jejak. Ternyata dia disembunyikan di sini untuk menerobos ke tahap manifestasi. Aura orang itu jelas tidak sepenuhnya pada tahap manifestasi. Dia harus paling banyak adalah setengah langkah menuju manifestasi. Lindong, apakah Anda perlu saya untuk masuk membantu? Ucap Little Martin bersemangat terdengar di pikiran Lindong. Setengah langkah ke manifestasi. Apakah itu tahap kultivasi yang sama dengan Lin Langtian? Setelah mendengar ini, tangan Lindong dengan ringan terkepal. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dalam hatinya. Tidak perlu untuk sementara waktu. Saya menantikan untuk secara pribadi menguji seberapa baik praktisi pada level setengah langkah ke manifestasi. Balas Lindong kepada Little Martin dalam pikirannya. Di ruang tablet kuno, Lin Langtian telah menunjukkan semua jenis penghinaan terhadap Lindong karena kekuatan tahap setengah langkah ke manifestasi ini. Sekarang, kekuatan Lindong telah sangat meningkat. Dia sangat ingin mencari tahu persis seberapa kuat praktisi setengah langkah ke manifestasi itu. Oleh karena itu,
Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menentukan dan mengukur dengan tepat jarak antara dia dan Lin Langtian, senior Chao Shen. Ketika para praktisi kultus melihat Chao Shen muncul, mereka senang dan segera berkerumun, sementara wajah mereka penuh hormat. Bahkan Teng Lei bertindak sangat sopan. Anda semua terlalu mengecewakan. Jumlah kalian begitu banyak, namun kalian diprovokasi oleh generasi muda di depan semua orang, menyebabkan reputasi kultus Gasli Puppet kita mencapai titik terendah, ucap Chao Shen dengan acuh tak acuh pada Teng Lei dan yang lainnya. Namun suaranya yang tumpul menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Senior, bukan karena kita tidak berguna, tapi Lindong ini memang memiliki beberapa keterampilan, ucap salah satu praktisi kultus tertawa pahit. Paman Chao Shen, Lindong ini terus-menerus menimbulkan masalah bagi sekte boneka mengerikan. Lebih jauh lagi, ia bahkan merenggut boneka simbol kelas atas yang seharusnya menjadi milik kita di tablet kuno. Karena itu, kita tidak boleh membiarkannya pergi, ucap Teng Lei menggertakkan giginya dan berkata. Ketika dia mendengar kata-kata ini, nada dingin melintas di mata Chao Shen. Sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong yang berdiri di dekatnya. Tanpa basa-basi lagi, dia perlahan melangkah maju. Saat ini, darah merah Yuan Power menari di sekitar tubuhnya seperti badai. Kultus boneka mengerikan saya telah didirikan di Great Desolate Province selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun itu, tidak ada yang berani menghina kami. Bocah, aku tidak peduli kamu berasal dari mana. Hari ini hidupmu adalah milikku, ucap Chao Shen berdiri di udara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Suara dinginnya dipenuhi nada yang tak bisa dilukiskan dan mendominasi. Pada saat yang sama, darah merah Yuan Power melonglong dari dalam tubuhnya. Auranya benar-benar mengejutkan dan menyebabkan seseorang menjadi takut meremehkannya. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkannya, ucap Lindong tertawa. Sementara cahaya keemasan bergelombang di tubuhnya. Dia tidak berniat menyerah bahkan dalam pertarungan kata-kata ini. Sudah bertahun-tahun, sejak tidak seorang pun berani berbicara kepada saya dengan cara ini. Memang benar bahwa bayi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Namun, saya bukan seorang guru yang baik hati. Karena Anda tidak memahami prinsip ini, Anda harus membayarnya dengan hidup Anda, ucap Chao Shen tertawa terbahak-bahak. Namun niat membunuh yang kaya mengalir dalam tawanya. Ketika mendengar kata-katanya, Lindong mendengus. Kemudian dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Saat dia menggenggam telapak tangannya, cahaya emas langsung menyerbu di cakrawala. Sebelum mereka langsung terwujud menjadi platform emas raksasa. Sebelum Lindong dengan kejam melemparkannya ke kepala Chao Shen. Bocah tengik, aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kamu ucapkan, ucap Chao Shen dengan dingin terkekeh saat dia menatap platform emas yang masuk. Namun dia benar-benar tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, cahaya keemasan berdarah berombak di lengannya sebelum dia segera menekan maju dan menghantam platform emas itu. Suara besi yang tajam memantul dengan jelas melintasi langit sementara angin kejutan energi yang luar biasa menyapu. Kemudian, platform emas raksasa itu benar-benar terpesona oleh satu pukulan dari Chao Shen. Sepertinya setengah langkah menuju manifestasi memang jauh lebih kuat daripada tahap Ki Creation tingkat lanjut. Aku akan membiarkanmu merasakan lengan penghancur setan darahku. Setelah menerbangkan mundur platform emas itu dengan satu pukulan, sosok Chao Shen dengan kejam melesat keluar sebelum dia dengan cepat muncul di depan Lindong seperti hantu berdarah dengan cahaya berdarah yang berombak di lengannya. Kemudian tengkorak energi merah darah yang terus melonglong dengan cepat terwujud di bawah tinjunya sebelum mereka mengisi cakrawala dan menghujani ke arah Lindong. Tengkorak-tengkorak ini sangat aneh. Setelah mereka terwujud, itu segera merilis serangkaian jeritan menusuk. Tangisan ini tampaknya mempengaruhi kondisi mental seseorang dan menyebabkan orang tidak dapat fokus berurusan dengan musuh mereka. Teknik aneh apa ini? Namun tidak mudah mengacaukan kondisi mentalku. Ketika dia mendengar tangisan aneh itu, Lindong agak terkejut. Segera dengan jentikan pikirannya, aliran api energi mental dengan cepat terwujud di depannya. Ketika api energi mental muncul, Lindong mengayunkan tinjunya
dan cahaya gemilang Great Sun Thunder Yuan meletus dan berubah menjadi beberapa kepalan raksasa yang bersinar. Kemudian api energi mental ini menempelkan diri ke tinju raksasa sebelum mereka berbenturan secepat kilat melawan lengan berdarah Chao Shen. Setelah tabrakan keras, tengkorak berdarah itu dengan cepat dihancurkan oleh api energi mental. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di balik lengan berdarah itu semuanya dimuntahkan oleh kepalan raksasa itu. Tidak buruk, Anda benar-benar dapat menggunakan api energi mental bersama dengan Yuan Power untuk menghancurkan tinju berdarah saya, ucap Chao Shen ketika dia melihat serangannya sebenarnya telah dilawan oleh Lindong. Chao Shen jelas-jelas terkejut, tetapi bagaimanapun juga, dia masih seorang praktisi setengah langkah ke manifestasi. Oleh karena itu, dia langsung menyentakkan tubuhnya sebelum kekuatan Yuan yang sangat kuat meletus dan dengan paksa meniup semua tinju Yuan Power raksasa yang dilapisi dengan api energi mental. Setelah menerbangkan tinju raksasa itu, Chao Shen dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan. Sementara dia menekuk telapak tangannya menjadi bentuk seperti cakar. Kemudian darah Yuan Power merah dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Sama seperti pisau tajam, dia dengan kejam menusuk ke arah organ vital Lindong. Namun saat Lindong menghadapi serangan tangguh Chao Shen, tubuh Lindong langsung berubah menjadi warna seperti kaca. Sementara tubuhnya mulai berangsur-angsur melebar. Saat ini, ia telah mendorong Yuan Power, Jet Thunder Body, serta transformasi kera iblis secara maksimal. Kekuatannya sangat kuat dan dia langsung melawan Chao Shen tanpa mundur sama sekali. Di langit, dua sosok cahaya dengan cepat bertabrakan dan menyebabkan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke depan. Banyak orang di bawah ini menatap tepat pada mereka. Setelah semua ini, mereka semua tahu bahwa dua sosok itu sedang dalam pertandingan hidup dan mati. Karena itu, jika ada yang membuat kesalahan kecil, mereka akan langsung terbunuh. Lindong benar-benar dapat mengandalkan stamina tahap Ki Creation awal untuk bersaing secara merata melawan Chao Shen yang ada pada setengah langkah menuju manifestasi. Itu sangat luar biasa. Ya, bagaimanapun dalam hal cadangan Yuan Power, dia pasti kurang dibandingkan dengan Chao Shen. Jika ini berlarut-larut, dia secara bertahap akan mulai lelah. Namun, Chao Shen adalah praktisi elit Great Desolate Provinsi yang terkenal. Dan sekarang dia telah dipaksa dalam keadaan yang menyedihkan oleh seorang anggota generasi yang lebih muda. Pertempuran mengejutkan yang terjadi di udara menyebabkan beberapa orang menatap dengan kagum. Pada saat yang sama, ini juga mengundang beberapa bisikan percakapan di bawah. Saat bisik-bisik itu berakhir, sebuah ledakan terjadi di udara. Kemudian, orang banyak melihat sosok Lindong mundur beberapa lusin langkah sebelum akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Terbukti, dalam hal kekuatan Yuan Power, dia masih kurang dibandingkan dengan Chao Shen. Anda cukup cakap untuk bertahan beberapa putaran melawan saya. Namun, jika hanya itu yang Anda miliki, saya akan menghilangkan hidup Anda dalam 10 ronde berikutnya, ucap Chao Shen menatap Lindong. Meskipun dia masih memegang posisi atas dalam beberapa pertukaran terakhir, wajahnya muram. Setelah semua, di matanya Lindong hanyalah seorang anggota generasi muda. Namun, berbeda dengan ekspresi Chao Shen, Lindong tertawa terbahak-bahak. Pertarungan mereka sebelumnya seperti kilat di dalam botol, dan meskipun dia akhirnya berhasil lolos, itu sangat menarik. Pertempuran jenis ini persis seperti yang dia butuhkan. Setengah langkah ke manifestasi memang mampu, namun sepertinya itu saja yang Anda miliki, ucap Lindong maju selangkah. Sementara kekuatan Yuan di tubuhnya meletus. Segera langit mulai gelap. Bahkan semua kekuatan Yuan di ruang ini mulai mengamuk saat ini. Ketika dia melihat bahwa Lindong telah benar-benar memicu perubahan dalam lingkungan alam sekitar, wajah Chao Shen mulai berubah serius. Paman Chao Shen, berhati-hatilah. Anak itu akan menggunakan seni bela diri manifestasi, teriak Teng Lei saat matanya menyusut. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Chao Shen membeku. Segera dia tertawa dengan acuh tak acuh. Jadi, kenapa jika kamu memiliki seni bela diri manifestasi? Hari ini aku akan memberitahumu bahwa bahkan jika Anda memiliki seni bela diri manifestasi, di depanku itu sama sekali bukan hal yang besar, ucap Chao Shen. Dalam hal ini, mari buktikan pada saya bahwa kata-katamu itu benar,
Ucap Lindong tertawa ketika kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur keluar dan menyapu Cakrawala. Seketika awan badai memenuhi Cakrawala, sementara Yuan power di wilayah ini mulai mengamuk. Pada saat yang sama, suara dingin Lindong penuh dengan niat membunuh tiba-tiba memantul di seluruh kota. Great Desolate, penjara jari surgawi. Setengah jari mengejutkan surga. Di langit di atas Great Puppet City, awan hitam tiba-tiba menyembur, menutupi langit gelap. Yuan power yang luar biasa mendesis, menyebabkan suara keras seperti suara petir. Saat mereka menatap langit yang telah berubah warna dalam sekejap, guncangan muncul di wajah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dalam Great Puppet City. Apakah ini kekuatan seni bela diri manifestasi? Setelah digunakan, itu benar-benar mampu menunjukkan tanda-tanda perubahan sekitar. Dengan kekuatan seperti itu layak dengan nama manifestasi. Di area divisi cabang sekte Great Devil dan Martial Alliance, para praktisi di kedua sisi terpampang ekspresi serius saat menatap awan hitam yang bergemuruh di langit. Samar-samar mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dengan cepat berkumpul dari daratan. Bajingan itu, ucap Teng Lei melonjak dengan cepat karena begitu tercengang oleh pemandangan aneh di langit. Tetapi segera setelahnya hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Bagaimana bisa seni bela diri semacam ini mendarat di tangan generasi muda tanpa nama seperti Lindong? Bahkan jika Anda memiliki seni bela diri manifestasi, Anda bukan tandingan Paman Cao Shen. Ketika kamu dikalahkan, aku akan menggunakan segala cara untuk memiliki seni bela diri manifestasi itu, ucap Teng Lei berkedip dengan keganasan saat ekspresi sinis muncul di wajahnya. Tubuh Lindong melayang di langit, memungkinkan awan hitam di atasnya bergemuruh. Gelombang demi gelombang Yuan power yang luar biasa, bagaikan gelombang ketika mereka terus mengalir keluar dari dalam sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang tersebar di seluruh daratan. Namun hamburan semacam ini tidak menghilang ke dalam ketiadaan, tetapi malah dengan cepat menyerap Yuan power di dekatnya. Golden Yuan power melilit tubuh Lindong. Dan dikombinasikan dengan awan hitam yang sangat bergelombang, dia tampak seperti dewa yang memerintah atas langit dan bumi. Pemandangan yang sangat mengesankan. Di langit, Yuan power yang kuat berkumpul dan dengan cepat memadat untuk membentuk jari emas besar yang berukuran ratusan meter di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Jari itu besar, sangat luar biasa, seperti pilar yang menjulang ke langit. Itu padat tertutup dalam berbagai pola yang jauh berbeda, tampak seperti simbol alam dan penuh dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun dibandingkan ketika dia menggunakan Great Desolate penjara jari surgawi sebelumnya, ini sangat berbeda. Sebelumnya itu adalah jari besar yang utuh, tetapi sekarang itu hanya setengah jari. Jari berwarna emas itu hanya setengah jari, tapi bahkan itu kekuatannya sudah mengguncang bumi. Jari emas terbentuk dengan badai di sekitarnya. Badai yang memenuhi langit mengamuk. Mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin saat jarinya tiba-tiba menusuk ke bawah melalui udara. Segera tanah berguncang ketika jari emas keemasan yang sangat besar langsung turun. Dalam sekejap seolah-olah langit secara paksa terkoyak. Saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini bahwa setelah saya mencapai setengah langkah ke manifestasi, apa yang disebut seni bela diri manifestasi Anda sama sekali tidak berguna, ucap Cao Shen mengangkat kepalanya ke langit. Tampak sangat arogan saat dia berbicara. Sebagai seorang praktisi setengah langkah manifestasi, dia memang memiliki hak untuk menjadi sombong dan tidak ada yang berani menyanggah kata-katanya ini. Ketika teriakannya jatuh, Cao Shen tiba-tiba melangkah maju. Yuan power berwarna darah meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi dengan dentuman keras. Dalam sekejap mata, cahaya berwarna darah memenuhi ruang sekitar 100 meter. Setelah melihat perlawanan Cao Shen, Lindong dengan dingin berteriak dan undulasi yang sangat kuat tiba-tiba membentang dari cahaya setengah jari emas. Seketika kekuatan Yuan di sekitar Cao Shen dengan cepat mengeras seperti penjara, menyebabkan dia tidak bisa menghindar. Ingin mengikat saya hanya dengan kekuatan tahap Ki Creation Anda? Tidak masuk akal. Ketika dia merasakan kekuatan Yuan mengental di sekelilingnya, mata Cao Shen menyusut saat dia dengan marah meraung. Yuan power darah dengan panik mulai berputar, dengan paksa menyentak kembali. Teknik Great Blood Yuan, 9 Sky Shaking Step.
Setelah mendorong kembali Yuan Power yang beku, Chao Shen dengan cepat mendapatkan kembali pergerakannya. Yuan Power berwarna darah menyelimutinya saat dia tiba-tiba melangkah maju seperti kilatan petir. Saat Chao Shen melangkah maju, langit langsung bergetar. Kekuatan Yuan Power darah yang sama melonjak di sekitar tubuhnya seperti naga untuk setiap langkah yang dia ambil. Pemandangan yang sangat mengerikan. 9 langkah. Chao Shen mengambil total 9 langkah, dan ketika langkah terakhirnya mendarat, pakaiannya melambai tanpa angin, sementara kepalanya penuh dengan rambut merah darah yang menari lebih maniak. Setelah 9 langkah, aura Chao Shen sekarang praktis kuat hingga batasnya. Dalam menghadapi aura semacam ini, bahkan praktisi tahap Ki Creation tingkat lanjut hanya bisa merangkak atau berlutut. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tahap Ki Creation. 9 langkah Sky Shaking. Ini adalah seni bela diri kelas 9 dan merupakan seni bela diri Chao Shen yang didapat dari Great Wasteland Ancient Tablet tahun itu. Ini adalah seni bela diri yang memungkinkannya berdiri jauh di atas tingkat kultivasi yang sama dan bahkan membantai seluruh kekuatan sekte Yuan. Saat mereka menatap Chao Shen yang menakutkan di langit, warna wajah orang-orang di Great Puppet City berubah. Ketakjuban muncul di mata praktisi sekte setan besar dan aliansi marsial. Kelas seni bela diri ini ditambah kekuatan Chao Shen sekarang, yaitu setengah langkah ke manifestasi. Betapa mengerikan. Pada saat ini, meskipun semua orang tahu bahwa Lindong memiliki seni bela diri manifestasi yang lebih kuat, banyak orang masih condong ke arah Chao Shen. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara kekuatan sejati kedua orang itu. Tahap Ki Creation awal dan setengah langkah menuju manifestasi. Untuk menjembatani celah semacam ini sangat sulit. Orang muda, Anda hanya memiliki seni bela diri manifestasi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkannya. Sungguh sia-sia. Lebih baik Anda memberikannya kepada saya untuk menghindari menodai nama seni bela diri manifestasi, ucap Chao Shen mengejek. Di langit setelah mengambil 9 langkah, aura Chao Shen telah mencapai puncaknya. Dia tanpa rasa takut mengangkat kepalanya dan menatap ke arah jari emas yang seperti pilar surgawi. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan mengalir keluar dari jari besar, tapi tidak sedikit pun takut saat dia tertawa liar dan meninju. Pukulan Chao Shen sepertinya telah meledakkan udara di daerah ini. Ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena pukulan ini. Saat pukulan melayang, Yuan Power dengan panik menyembur ke depan. Pada akhirnya, itu langsung berubah menjadi piton besar berwarna darah ratusan meter besar yang meraung di langit, dan benturan keras pun terjadi. Dunia tampaknya menjadi tenang dalam tabrakan instan. Kemudian cahaya emas dan cahaya berwarna darah tiba-tiba meledak. Seluruh langit dipenuhi oleh 2 warna energi yang menakutkan. Seluruh Great Puppet City menggigil dalam menghadapi ledakan ini, mengakibatkan banyak orang tergesa-gesa mundur karena ketakutan. Layar cahaya Yuan Power dengan cepat menyelimuti tubuh mereka untuk melindungi diri masing-masing saat ini. Sementara mereka mundur, tatapan yang tak terhitung jumlahnya juga terkunci ke langit, hanya untuk melihat bahwa setengah jari emas yang sedang meledak benar-benar bertahan oleh piton berwarna darah besar. Langit membelok di tempat di mana setengah jari berwarna keemasan dan piton berwarna darah besar kontak. Gelombang demi gelombang undulasi energi yang sangat kuat seperti riak padat dengan cepat menyebar keluar, memancarkan suara keras yang menggelegar. Orang muda, seni bela diri manifestasi tidak maksimal di tangan Anda. Lebih baik Anda menyerahkannya dengan sukarela, ucap Chao Shen. Guntur menggelegar di langit saat tawa Chao Shen yang liar dan bangga bergema di cakrawala. Chao Shen benar-benar tangguh, seperti yang diharapkan dari praktisi setengah langkah manifestasi. Kesenjangan antara tahap setengah langkah ke manifestasi dan tahap Ki Creation terlalu besar. Sepertinya bahkan seni bela diri manifestasi tidak dapat menggantikannya. Setelah mendengar tawa liar Chao Shen, nafas terdengar di kota. Paman Chao Shen, bunuh bocah itu dan ambil seni bela diri manifestasinya dan boneka simbol kelas tinggi, ucap Teng Lei senang ketika dia melihat Chao Shen berada di atas angin. Apakah Anda mendengar itu, orang muda? Apakah Anda benar-benar ingin saya secara pribadi melakukannya? Ucap Chao Shen tertawa terbahak-bahak pada Lindong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seni bela diri manifestasi hanya memiliki sedikit kemampuan? Ucap Lindong.
Dalam menghadapi tawa liar Chao Shen, ekspresi Lindong di langit acuh tak acuh. Cahaya emas berkedip di matanya saat tawa dinginnya turun. Saat tawa dingin Lindong terdengar keluar, cahaya keemasan di matanya semakin intens. Dia tiba-tiba melangkah maju dan sekali lagi menunjuk ke udara. Sebuah jari menunjuk maju dan Yuan Power yang tak terbatas langsung keluar dari tubuh Lindong. Segera cahaya emas berputar di sekitar setengah jari emas berwarna. Di bawah perhatian banyak mata yang tak terhitung jumlahnya, setengah jari benar-benar dengan cepat diperpanjang dan pada akhirnya berhasil tumbuh menjadi satu jari yang lengkap. Jari surgawi kehancuran besar, memenjarakan dunia dengan satu jari, teriak Lindong. Cahaya emas gemerlapan memancar di cakrawala. Jari besar itu seperti pilar dunia yang bergabung dengan langit dan bumi karena sekali lagi menekan dengan keras. Saat ditekan ke bawah kali ini, tanah langsung gelap, menyebabkan piton besar berwarna darah meledak seketika di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Menatap adegan ini, seringai gila di wajah Chao Shen dan sukacita di wajah Teng Lei juga seketika membeku suram dan dengan cepat menyebar dari kedalaman mata mereka. Ini adalah kekuatan sejati seni bela diri manifestasi, penghancuran yang tak terhentikan, ucap Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.